Bab 014. Bagaimana dengan traumanya, Dok? Untuk mengalihkan rasa takut itu, Melia harus punya perasaan yang lebih pada hal lain. Jadi sekarang buatlah Melia sangat mencintai Anda. Setelahnya dia akan melakukan apapun untuk Anda, termasuk melawan rasa takut itu. Nizam terus melihat layar ponselnya, membaca berulang pesan Samantha. Sampai akhirnya perhatian dia beralih saat mendengar pintu ruangannya diketuk dari luar. Nizam sedikit terkejut, pasalnya Melia masih tidur nyenyak dengan tubuhnya yang polos di atas sofa. Sial, siapa itu? Gumam Nizam. Dia mulai bangkit dari duduknya dan berjalan mendekati pintu, siap untuk membuka. Nizam membuka pintu namun tetap menahannya hingga hanya terbuka sedikit. Namun siapa sangka tamu itu malah mendorong kuat pintu hingga terbuka lebar. Nizam yang terkejut sampai kehilangan tenaga. Lebih terkejut lagi saat melihat siapa yang datang. Bella. Yang ditanya malah senyum-senyum sambil memperhatikan ruangan yang berantakan ini. Nizam dengan segera mengunci pintu dan menahan lengan Bella agar tidak sampai melihat Melia yang tertidur di sofa sana. Sofa itu membelakangi pintu masuk, hingga Melia belum terlihat oleh Bella. Di mana Melia? Dia di kamar mandi. Sini, berikan baju ganti itu dan pergilah. Titah Nizam, dia masih menahan lengan kanan sang adik, sementara tangannya yang lain coba mengambil paper bag di tangan kiri Bella. Tadi pagi Nizam sempat menghubungi Bella dan meminta sang adik membawakan baju ganti untuk Melia. Enak saja langsung mengusirnya pergi, aku ingin bertemu dengan Melia. Kecilkan suaramu, pergilah sebelum dia keluar dari dalam kamar mandi. Kenapa memangnya? Apa yang kalian lakukan semalam? Hah, cerca Bella dengan wajahnya yang meledek. Dan perdebatan keduanya tanpa sadar membuat Melia menggeliat. Melia yang belum sadar ada di mana pun mulai membuka mata. Tanpa peduli tubuh polosnya dia langsung bangun dan melihat ke arah sumber keributan. Siapa sih Sam? Berisik sekali, tanya Melia dengan suaranya yang serak. Rambut acak-acakan dan pandangan yang masih belum jelas. Bella terkejut. Dia bahkan sampai menganga dan menutupinya menggunakan satu tangan. Melia tidak pakai baju. Oh my god, pemandangan apa ini? Apa yang mereka lakukan semalam? Oh otakku. Melia, pekik Bella, hingga membuat Melia langsung sadar tubuhnya polos dan langsung mencari selimut untuk penutup. Sedangkan Bella segera menepis tangan sang kakak dan berlari menghampiri Melia. Ya ampun Melia, lihat tubuhmu itu, merah semua. Apa Nizam melakukannya dengan kasar? Nizam menyentuh kepalanya yang berdenyut, sementara Melia kehabisan kata-kata untuk bicara. Sebelum canggung makin menguasai, Nizam segera memerintahkan Melia untuk mandi dan memakai baju yang dibawa oleh Bella. Dan setelah Melia masuk ke dalam kamar mandi, Nizam segera menarik tangan Bella untuk keluar dari ruangan. Jangan diungkit lagi, jangan membuat Melia malu, kesal Nizam sambil menarik sang adik. Kenapa malu? Kita kan sama-sama dewasa. Aku juga pernah melakukannya bersama mantan suamiku. Astaga Bella, kenapa aku sampai punya adik sepertimu? Nizam menjitak kepala adiknya dan mendorong Bella keluar. Abang jahat, ketus Bella tapi Nizam tidak peduli. Nizam bahkan langsung menutup pintunya kuat. Meninggalkan Bella yang menggerutu. Terus menggerutu sepanjang jalannya keluar. Bella sampai tidak sadar jika gerutuannya itu sampai terdengar hingga ke telinga Siska saat mereka berpapasan. Siska cukup mengetahui semua keluarga Nizam meski mereka tidak dekat. Semalam Nizam menginap di sini, tanya Siska dengan suara yang sangat pelan. Di pendengarannya, Bella datang untuk mengantarkan baju ganti. Apa Nizam lembur? Tanya Siska lagi, terus bertanya-tanya meski tidak ada yang menjawab. Cemas pada keadaan Nizam, Siska pun coba mendatangi ruangan sang dirut. Mengetuk pintu itu cukup lama hingga akhirnya terbuka. Siska sangat terkejut saat melihat yang membuka ruangan itu adalah Melia.
Nampak segar seperti habis mandi, rambutnya basah dan belum benar-benar kering. Sudah rapi dengan bajunya yang baru, berbeda dengan yang kemarin. "Dokter Siska, silahkan masuk," ucap Melia. Dia dan ruangan sudah rapi. Siska masuk dan melihat sekeliling, ada pula Nizam di sana. Nizam sepertinya baru mandi, tapi bajunya tidak ganti. Siska melirik Melia, kembali mengamati baju itu. Apa semalam mereka menginap bersama? Tapi bagaimana bisa? "Dokter Melia, kenapa Anda di sini? Ini masih shift pagi, bukankah mulai sekarang shift Anda siang dan malam?" tanya Siska dengan suaranya yang geram. Rasanya muak sekali, pagi-pagi melihat Melia yang menggoda Nizam. "Dokter Siska, ada perlu apa Anda datang kemari? Bukankah untuk menemuiku, kenapa malah bertanya pada Dokter Melia?" potong Nizam, membuat Siska semakin geram. Karena kekesalannya pada Melia belum tertuntaskan. "Maaf Dokter Nizam, aku mendengar Dokter Nizam menginap. Jadi aku pergi ke kantin rumah sakit dan membawakan makanan ini, ada juga minuman hangat," jawab Siska dengan menunjukkan senyumnya. Meski kesal pada Melia, namun dia harus tetap terlihat cantik dan anggun di mata Nizam. Dia juga mengangkat makanan dan minuman yang dia beli untuk Nizam. "Terima kasih, kamu bisa meletakkannya di meja." Siska menurut, dia mulai melangkah dan meletakkan semua makanan yang dia bawa di atas meja. Namun semakin risih saat melihat jas Dokter Melia ada di salah satu kursi. Dasar wanita penggoda, Siska semakin geram. Tidak memiliki alasan lain di sana, akhirnya Siska pergi. Namun sebelum benar-benar keluar, Siska kembali berbalik dan menatap Melia. "Dokter Melia, jika sudah tidak ada urusan keluarlah. Jangan mengganggu Dokter Nizam," ucap Siska. Saat itu Melia langsung tersenyum kecil, tahu jika Siska pasti cemburu. "Baiklah Dokter Siska, setelah urusan saya selesai saya akan pergi," jawab Melia dengan tersenyum, dan senyum itu terlihat menyebalkan sekali di mata Siska. Dengan langkah berat akhirnya Siska keluar, Melia langsung berlari dan mengunci pintu. Melia terkekeh, teringat wajah kesal Siska. "Kenapa tertawa?" tanya Nizam. Dia mendekat dan memeluk istrinya. "Dasar tidak peka. Kenapa jadi aku yang tidak peka? Dokter Siska itu menyukaimu Zam, dia pasti kesal melihat kita bersama." "Oh, aku akan turun mengambil ganti baju di mobil. Kamu ingin makan sesuatu? Biar sekalian aku beli," tawar Nizam. Dia memeluk pinggang Melia erat, bahkan mengelus punggung istrinya naik turun. Entahlah, tiap berada di dekat Melia, rasanya dia selalu ingin menyentuh tubuh istrinya ini. "Aku ingin makan sup." "Baiklah, nanti aku belikan." Nizam menciumi bibir Melia dan Melia pun membalasnya. Ciuman kasar itu membuat Melia terdorong hingga membentur pinggiran sofa. "Nizam. Sebentar saja sayang," balas Nizam. Untuk pertama kalinya Melia mendengar Nizam memanggilnya sayang. Tentu saja dia terbuai dan membiarkan sang suami berbuat semaunya. "Mulai sekarang saat kita berdua seperti ini, jangan hanya panggil namaku," pinta Nizam. "Lalu panggil apa? Terserahmu, sayang boleh." "Hi, lucu sekali. Katakan, aku ingin dengar." "Tidak mau, aku malu, lidahku terlalu kaku untuk mengatakan itu." "Katakan, kamu jahat. Panggil aku sayang." Melia menggigit bibir bawahnya, rasanya sangat malu untuk mengucapkan sepatah kata itu. Tapi Nizam menatapnya dengan lekat. "Sayang," panggil Melia akhirnya. Di luar ruangan Nizam, Siska menghentakkan kakinya kuat. Rahangnya mengeras hingga wajahnya merah menahan amarah. Melihat Melia di dalam ruangan itu sungguh membuatnya geram. Terlebih otaknya terus membayangkan yang tidak-tidak. Tentang tanda merah di leher Melia yang semakin terlihat jelas. Sebenarnya ada hubungan apa di antara mereka berdua? Apa Melia wanita simpanan Nizam? Sial.
Dengan langkah cepat dia segera pergi dari sana. Status Nizam memang sudah menikah dan Siska tahu itu, tapi berulang kali Siska mencari tahu siapa istrinya tapi tetap tidak ketemu juga. Terlebih selama ini Nizam tidak pernah terlihat dekat dengan wanita manapun. Andai Nizam ingin memiliki wanita simpanan, kenapa bukan dia? Siska masuk ke dalam ruangannya dan membanting pintu. Dengan gusar dia segera mencari ponsel di dalam tas dan menghubungi sang ayah. "Dad, aku butuh bantuanmu." "Katakan sayang," sahut Ben, ayah Siska. "Bantu aku untuk menyelidiki seseorang." "Apakah Nizam? Jika iya Dedi tidak akan membantumu. Andai Firman tahu Dedi menyelidiki anaknya, itu akan membuat hubungan kami tidak baik Siska." "Aku tahu itu Dad dan bukan Nizam yang aku maksud. Dia adalah orang lain, namanya Melia. Dokter baru di antariksa." "Siapa nama keluarganya?" "Tidak ada, dia hanya masuk ke rumah sakit ini dengan nama Melia. Aku akan mengirimkan semua data yang aku tahu, setelahnya tolong Dedi urus." "Baiklah sayang." Panggilan itu terputus dan Siska mulai bisa tersenyum kecil. Tentang Melia, Siska akan mencari tahu kelemahan wanita itu. Lalu setelahnya dia akan membuat Melia benar-benar menjauh dari Nizam. Saat itu juga Siska segera mendatangi bagian HRD. Menemui petugas di sana dan meminta salinan data diri Melia. Semua orang sudah mengenal Siska dengan semua kekuasaannya, karena itulah saat Siska meminta data diri itu tidak ada yang berani menolak. Meski sebenarnya data diri tiap dokter adalah privasi. "Berikan padaku." "Lama sekali," kesal Siska, dia menarik paksa sebuah berkas dari tangan sang petugas. Siska hendak berlalu, namun langkahnya terhenti saat petugas wanita itu memanggilnya. "Dokter Siska, kenapa berkas itu dibawa? Bukankah Anda hanya akan membacanya di sini?" tanya petugas itu dengan raut wajahnya yang mulai cemas. Berdebat dengan Siska bukanlah hal yang baik. Dan benar saja, pertanyaan itu mampu membuat Siska semakin geram. Tidak penting dan membuang-buang waktunya. "Terserahku mau apa, memangnya apa yang mau kamu lakukan jika berkas ini kubawa?" tanya Siska dengan suaranya yang dingin. Seketika petugas tidak mampu untuk menjawab. Dia hanya bisa menelan ludahnya dengan susah payah. Lalu membiarkan begitu saja Siska membawa data diri Melia. Tidak sabar untuk melihat isinya, Siska pun membuka berkas itu di antara langkahnya yang tergesa. Dia terus membaca dengan kaki yang berjalan menuju ke ruangannya. Semua informasi di sana hanya ada tentang Melia yang selama ini belajar di LN, tentang semua prestasi dan pencapaian yang pernah diraih dalam dunia medis. Tapi tentang keluarganya tidak ada sedikit pun. Kini Siska bahkan ragu, benarkah keluarga Nizam dan keluarga Melia saling mengenal? Bukankah ini sangat janggal? "Bro," Siska terjatuh, bersama itu pula berkas tentang Melia berserak di lantai. Tanpa sengaja Siska menabrak Anton. Dan bukannya langsung menolong Siska, Anton malah memperhatikan berkas itu, sebuah data diri dengan foto Melia di sana. Tapi belum sempat bertanya lebih, Siska lebih dulu bergerak cepat untuk membereskan berkas itu. Lalu meninggalkan Anton, yang di kepalanya mulai banyak pertanyaan. "Apa yang akan kamu lakukan Dokter Siska?" gumam Anton. Dia terus melihat Siska yang sedikit berlari menjauhi dia. Nizam sudah selesai mengganti baju. Setelahnya dia dan Melia sarapan bersama. Makanan yang dibawa oleh Siska pun Melia makan dengan lahap. "Setelah ini aku ada pertemuan, kamu istirahat di sini saja, kunci pintunya," ucap Nizam. Sekarang masih jam 8:30 pagi, Melia masih memiliki banyak waktu untuk beristirahat sebelum jam jaganya tiba. "Kamu mau kemana?" "Ke rumah sakit Papa, di sana ada pertemuan dan aku salah satu pesertanya. Apa kamu mau ikut?" "Memangnya boleh? Kenapa tidak?" Jangan, lebih baik kamu istirahat saja, setelah hukumanmu selesai baru kita belajar manajemen."
Melia mencebik. Jaga malam itu lebih sulit sayang, karena meski mengantuk pun kamu tidak boleh tidur. Bibir Melia makin mencebik. Katanya kamu mau menemani aku, tapi sekarang kamu pergi-pergi juga. Aku lain, aku kan pria, lebih kuat. Melia mendengus dan Nizam terkekeh. Dia lalu menarik Melia untuk duduk di atas pangkuannya. Mencium bibir Melia sekilas. Aku hanya pergi sebentar, kamu tunggu di sini saja, tawar Nizam. Dia menyatukan hidung mereka, membuat nafas keduanya saling bersahutan hangat. Baiklah, aku akan menunggu di sini. Itu baru istriku. Mereka kembali saling mencium dengan mesra. Bahkan kini Melia mulai berani lebih aktif. Jangan memancingku sayang. Kamu ingin membuatku tidak jadi pergi ya? Tanya Nizam dan Melia terkekeh. Aku ingin ikut sayang, nanti kan aku bisa istirahat di ruangan papa. Kalau kamu mengajakku pergi, nanti aku akan memberimu hadiah, tawar Melia dengan mengerlingkan sebelah matanya genit. Dan Nizam nampak berpikir, membenarkan pula ucapan Melia itu. Lagi pula akan sangat menyenangkan jika mereka berdua berpergian bersama. Baiklah, kamu ikut, tentang hadiahnya pikirkan nanti. Yes, antusias Melia. Ia bahkan kembali mencium bibir suaminya dan menyesapnya dalam. Saat itu Melia keluar lebih dulu dengan membawa kunci mobil milik Nizam. Setelahnya disusul pula oleh Nizam selang beberapa menit. Hingga akhirnya kini mereka berdua sudah sama-sama berada di dalam mobil. Mereka berdua tersenyum lebar, seolah misi yang dijalankan sudah berhasil. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit Royal Dude, Melia dan Nizam terus saling berbincang, sesekali bahkan Nizam mencium pipi istrinya karena gemas. Sampai akhirnya kini mereka berdua tiba di tempat tujuan. Nizam memarkirkan mobilnya di bagian dalam, basement untuk para dokter dan direksi. Hanya beberapa mobil saja yang ada di sini. Melia hendak langsung tidur, namun urung saat tangannya ditahan oleh Nizam. Suaminya ini malah menarik tangan dia hingga Melia duduk di atas pangkuannya. Sayang, apa yang mau kamu lakukan? Jangan bilang. Aku minta hadiahku, potong Nizam. Tapi jangan di sini. Kenapa? Kalau mobilnya gerak-gerak bagaimana? Bukan masalah. Sayang, pekik Melia dengan suaranya yang tertahan. Apa kamu menikmatinya sayang? Tanya Nizam. Kamu jahat. Nizam terkekeh.